Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke haribaan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, kita mulai dan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada penonton yang bisik-bisik sama saya, Pak Ustadz, diceritain dong, bikin konten dong, intinya tentang mengintip dalamannya gereja yang berbeda dengan masjid gitu ya. Jadi apa sih yang ada di masjid yang berbeda dengan apa yang ada di gereja, intinya begitu ya. Jadi saya suruh mengeksplor gitu ya. Ya oke lah, saya coba ini ya, memberikan wawasan buat kita semua sehingga kita menjadi lebih cinta mudah-mudahan kepada masjid. Karena ingat ya, salah satu golongan yang kelak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah ketika tidak ada naungan lain ya, yaitu adalah ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut di masjid ya. Sehingga masjid memang menjadi tempat yang wajib kita ini ya, kita makmurkan ya. Baik. Begini, ada banyak hal ya tentu kalau kita mau eksplor yang berbeda antara masjid dan gereja ya. Misalnya coba kita tengok secara fisik dulu. Kalau masjid dan gereja mungkin sama-sama punya menara ya. Memang tidak semua masjid ada menaranya, karena untuk membuat menara itu kan mahal. Tapi sebagian besar masjid-masjid besar, masjid-masjid terkenal, masjid-masjid tua pasti punya menara. Ya, di gereja juga ada menaranya. Ya, tapi perbedaannya kalau menara di masjid itu zaman dulu dipakai untuk azan. Ya, kalau sekarang tentu macam-macam fungsinya, ada yang buat kantor, ada yang buat naruh horen masjid gitu ya. Nah, kalau gereja itu kan punya menara untuk lonceng ya, azannya mereka lah ya. Kalau kita kan azan ada muadzinnya yang kemudian memanggil orang sholat gitu ya, dengan panggilan-panggilan azan gitu ya. Allahu Akbar misalnya gitu ya. Nah, kalau di gereja orangnya ada, tapi orangnya itu bukan bersuara, tapi tugasnya itu membunyikan lonceng ya, lonceng gereja. Nah, saya nggak hafal berapa kalinya gitu ya, tentang ibadat-ibadat yang hafal ya orang Kristen sendiri ya. Intinya manggil orang menandakan jam ibadat itu dengan lonceng gitu ya. Nah, gitu. Kemudian mau masuk ke masjid biasanya kita menemukan ada toilet dan tempat wudhu gitu ya, dipisah laki-laki dan perempuan. Di gereja juga sama, ada toiletnya, laki-laki perempuan pisah juga, tapi tidak ada tempat wudhunya. Ini yang beda di sini ya. Sama ada toiletnya, sama dipisah laki-laki perempuannya, tapi tidak ada tempat wudhunya. Kalau di masjid ada toilet, ada tempat wudhu, dipisah laki-laki dan perempuan gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya, kalau mau masuk masjid ada tempat naruh sendal atau sepatu, ada tulisan bata suci. Kalau masuk gereja nggak ada rak sendal atau sepatu ya, tidak ada tulisan bata suci. Masuk aja pakai sendalnya, pakai sepatunya. Kalau di masjid kita masuk ya, maka sendalnya ditaruh yang rapi, biar mau masukin di loker. Kadang ada penjaganya, ada enggak gitu ya. Intinya begitu. Kemudian yang biasanya lagi yang berbeda, kalau di masjid ada kotak infak. Nah ini ya. Kalau di gereja nggak ada kotak infak, apa kolekte. Kalau di gereja namanya kolekte ya. Jadi kolekte itu infak juga, cuma dia biasanya persembahan ya, atau persembahan. Diambilnya itu ketika dia sedang kebaktian 2 kali gitu ya. Di awal maupun atau di akhir biasanya begitu ya. Nah, itu namanya kotak infaknya mereka itu bukan pakai kotak tapi pakai kayak kain gitu ya. Ya macam-macam sih bentuknya, caranya. Tapi yang jelas yang pasti dia tidak menaruh kotak di dalam gerejanya. Kalau kita di masjid kebanyakan ya ada kotak infaknya gitu ya. Walaupun ada juga beberapa masjid yang tidak juga, ini sih nggak wajib, tapi ini secara umum ya. Kemudian kalau kita masuk ke masjid, yang jelas yang pasti tempat
sholat laki-laki dan perempuan harus dipisah. Tidak boleh jadi satu. Ya, harus dipisah. Entah ada yang di depan dan di belakang ya. Jadi ada yang di kanan maupun di kiri. Ya, ini khilafiyah lah ya. Yang jelas yang pasti terpisah antara tempat sholat yang laki-laki maupun perempuan. Kalau merujuk hadis yang paling umum, kebanyakan yang laki-laki di depan, perempuan di belakang, gitu ya. Karena hadisnya itu kan khairus sufufi minar rijali awwaluha wa khairus sufufi minan nisa'i akhiruha. Sebaik-baiknya shaf buat laki-laki di depan, sebaik-baiknya shaf buat perempuan adalah di belakang. Nah, itu ya. Nah, ini kalau di gereja ya dicampur, nggak ada pemisahan laki-laki dan perempuan gitu ya. Ya campur semuanya. Dipakein kursi. Nah, ini salah satu perbedaannya lagi. Kalau di masjid itu kita tidak ada kursi. Jadi kita ibadat itu tidak pakai alas ini ya, alas tempat duduk. Kecuali yang sakit. Ya, memang ada kursi khusus sholat ya. Tapi itu khusus yang sakit saja, yang tidak bisa menjalankan sholat dalam keadaan normal. Tapi kebanyakan di masjid tidak ada tempat duduk ya, yang ada karpet sajadah buat sholat ya. Kalau di gereja ada tempat duduknya, nggak ada gereja lesehan seperti di masjid, nggak ada. Ya, kemudian kita di masjid pasti ada mihrab. Mihrab itu tempat imam memimpin jalannya sholat ya. Nah, di gereja tidak ada mihrabnya ya. Kenapa? Karena cara ibadat mereka tidak seperti kita. Kalau kita kan di masjid sholat itu ada imamnya, ada makmumnya, dan dilakukan secara berjamaah, baik yang laki-laki maupun perempuan. Tapi yang boleh jadi imam laki-laki, perempuan tidak boleh jadi imam, hanya jadi makmum saja gitu ya. Nah, kemudian ada mimbar ya. Mimbar juga sama, di gereja juga ada ya. Biasanya pendeta kalau mau khotbah, menyampaikan khotbah, atau pastor menyampaikan khotbah, ya dia naik ke podium ataupun mimbar. Nah, kalau di Islam ya mimbar itu hanya dipakai acara tertentu, kalau pengajian ataupun kalau hari Jumat ketika sedang dilaksanakan khutbah Jumat gitu ya. Kemudian apalagi yang berbeda? Yang berbeda itu biasanya kalau di gereja ada alat musiknya. Ada organ, ada gitar, ada biola, ada bahkan kalau di gereja Kristen Jawa ya di Jogja sini misalnya di Gunung Kidul itu ada gending karawitan. Apa namanya itu? Ya itu ya. Jadi alat musik tradisional Jawa ya yang mengiringi ibadat mereka gitu ya. Jadi menyesuaikan, kalau di Jawa ya pakai alat musik Jawa. Kalau di kota alat musik kota seperti band-band, grup-grup band gitulah ya yang di kita tonton di mana? Di TV. Kalau di Betawi, gereja Betawi pakai alat musik lenong gitu ya. Dengan lagu-lagu ala Betawi, jadi campur lah macam-macam. Kalau nanti di HKBP Kristen Batak ya mungkin nanti lagu-lagunya juga menyesuaikan musiknya gitu ya, alat-alat musiknya juga. Nah, kalau di masjid nggak ada alat musik gitu ya. Ada yang cerita, kenapa di masjid nggak ada alat musik? Kalau di gereja ada alat musiknya. Ada yang kemudian melesetin, jangankan alat musik, sendal aja hilang gitu ya. Ini yang ngeledek begitu ya. Tapi yang jelas yang pasti jawabannya bukan begitu. Di masjid tidak ada alat musik karena masjid itu khusus untuk ibadat. Ya, dan ibadatnya Islam tidak perlu alat musik. Ibadatnya Islam itu kita bisa menangis, kita bisa bahagia, kita bisa khusyuk karena kita berkomunikasi langsung dengan Allah dengan ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, gitu ya. Mendengarkan imam yang sedang sholat membacakan ayat-ayat Allah. Jadi bukan karena pengaruh musik yang gegap gempita, gitu ya, yang menderu-deru, bukan ya. Nah itu makanya di Islam bahkan dilarang ada alat musik di dalam masjid ya. Jadi diharamkan alat musik itu ada di dalam masjid ya. Makanya dilarang bermusik di dalam masjid. Kalau mau main musik ya di luar masjid ya. Itulah perbedaannya dan itu jawaban yang benar ya. Nah ini. Kemudian apalagi yang membedakan masjid dengan gereja, Pak Ustadz ya, secara fisik. Kalau orang Islam ke masjid biasanya nggak perlu bawa Al-Quran. Di masjid udah banyak Al-Qurannya. Jadi ada kotak lemari khusus untuk naro-naro Al-Quran buat jamaah-jamaah yang mau baca Al-Quran sambil menunggu waktu sholat atau mungkin setelah selesai sholat. Kalau di gereja biasanya jemaatnya kalau mau berangkat ke gereja dia bawa Alkitab di tenteng gitu ya, Alkitabnya. Nah itu ya. Kemudian kalau ibadatnya orang Kristen itu di dalam gereja ya nyanyi-nyanyi, dengerin khotbah pendeta, baca Alkitab, itu udah berangkaian dari ibadat
mereka. Kalau kita di masjid intinya adalah sholat fardu, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, ya, kemudian mendengarkan kajian-kajian dari para ustadz, ya itu rangkaian kegiatan-kegiatan di dalam masjid ya. Nah itu antara lain ya. Satu lagi, kalau di Islam perempuannya yang muslimahnya yang mau sholat dia punya seragam khusus. Nah ini ya, seragam khusus ya. Jadi seragam khusus namanya mukena. Jadi sebelum sholat dia wudhu tadi karena ada tempat wudhu ya. Dia harus membasuh mukanya, telapak tangannya semua, rambutnya sampai ke kaki. Maka makeupnya luntur, hilang. Jadi mau makeup sebagus apapun sebelum berangkat ke masjid, ya waktunya sholat harus wudhu, harus dihilangin gitu ya. Jadi jangan mau sholat tapi bermakeup gitu ya, nanti malaikat keder niatnya gitu ya. Nah kemudian dia menggunakan baju khusus namanya mukena ya. Nah ini tidak dilakukan di gereja. Kalau di gereja pakaian perempuannya ya terserah ya, sesuai dengan bawaan dari rumah. Kalau pakai dari rumah pakai celana jeans ya pakai celana jeans, tetap sama, nggak apa-apa. Kalau dari rumah pakai baju tank top ya pakai baju tank top gitu. Kalau di rumah cuma pakai blus ya pakai blus itu. Nah itu perbedaannya. Tapi kalau di Islam setiap muslimah yang mau sholat ya, kalau dia belum memenuhi persyaratan menggunakan pakaian yang kemudian disyaratkan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah, maka dia mengambil mukena di tempat khusus dalam lemari, kemudian dia pakai mukena itu menutupi seluruh badannya, yang boleh kelihatan cuma muka dan telapak tangannya ketika dia sholat ya. Nah kemudian apalagi yang berbeda antara masjid dan gereja kalau kita lihat. Nah ini ada lagi. Di masjid biasanya ada kurung batang. Kurung batang itu apa ya? Kalau orang Jawa bandoso. Apa namanya itu? Ya itu ya. Tempat untuk gotong jenazah itu ya. Jadi ketika jenazah meninggal dimandikan, ada yang mandikannya di masjid, dan kemudian tempat untuk bawa jenazah itu namanya kurung batang atau bandoso itu ya. Tapi tidak semuanya, ada juga yang masjid nggak ada. Tapi banyak di beberapa masjid tempat untuk merawat jenazah itu biasanya ditaruh di gudang khusus di dalam masjid ya. Jadi ketika ada jemaah yang meninggal, perlengkapan sudah komplit dari mulai tempat mandi ya, kemudian kurung batangnya, kemudian kain penutupnya, payungnya, semua komplit. Tinggal ambil aja di masjid, itu milik umum, milik umat. Nah itu. Kemudian apalagi yang berbeda, biasanya di masjid tertentu juga ada makam, ada kuburan, bukan di dalam masjidnya ya, tapi di luar halaman masjid, misalnya di depannya atau di samping atau di belakangnya itu, tapi biasanya di depan ya, di luar tempat pengimaman itu ya, di depan masjidnya, di sebelah barat masjid di luar ya. Itu biasanya ada areal pemakaman. Nah biasanya yang dimakamkan di situ adalah para tokoh ya, para kiai ataupun orang-orang berpengaruh yang mungkin menyebarkan Islam di situ, atau mungkin mendirikan masjid itu, atau mungkin yang berjasa lah, dianggap berjasa untuk mengembangkan syiar Islam ya. Nah itu biasanya dimakamkan di dekat masjid gitu ya. Kenapa? Karena memang berharap semoga ketika di alam kubur ya menjadi lebih tenang, mendapatkan nikmat kubur karena mendengarkan doa, ayat-ayat Al-Quran ya, mendengarkan bacaan orang sholat ketika masjid sedang digunakan untuk ibadah. Nah ini antara lain beberapa perbedaan antara masjid dan gereja secara fisik ya. Yang jelas yang pasti masjid itu adalah simbol pemersatu umat. Kenapa? Karena yang masuk ke masjid orang Islam itu bisa siapapun tanpa membedakan suku, ras, agama, warna kulit, ya aliran kayak organisasi atau apapun. Orang Batak bisa masuk ke masjid di seluruh pulau Jawa. Orang Jawa bisa masuk ke masjid yang ada di Medan, bebas. Orang Papua boleh masuk ke masjid yang ada di Kalimantan, semua tidak ada perbedaan. Orang kulit hitam boleh masuk ke masjid manapun yang ada di seluruh dunia. Orang kulit putih juga sama, bebas masuk ke seluruh masjid apapun yang ada di dunia. Ya, kemudian orang yang pakai orang difabel, mau orang yang normal, semua sama, tidak ada perbedaannya. Jadi yang masuk ke dalam masjid ketika ibadat itu sama, sholatnya zuhur juga sama waktunya, sama jumlah rakaatnya, sama gerakannya ya. Nah ini perbedaan antara masjid dan gereja gitu ya, sama panggilan azannya ya, sehingga sama Al-Qur'annya juga gitu ya.
seluruh dunia itu sama, satu komando. Makanya masjid ini menjadi simbol pemersatu umat. Karena apa? Masjid tidak membedakan, tidak ada sistem membership. Ya, berbeda dengan gereja. Kalau ada gereja Protestan, ya, kemudian ada gereja Katolik, jemaat dari gereja Katolik nggak mungkin masuk ibadat di gereja Protestan. Kalau ada jemaat gereja Protestan nggak mungkin masuk ibadat di gereja Katolik. Lain ini, cara ibadahnya lain, semuanya beda, tidak ada yang sama, gitu ya. Bahkan mohon maaf ya, Tuhannya juga berbeda, gitu ya. Kitab sucinya juga berbeda, ya, berbeda jumlahnya, sama Alkitab tapi berbeda jumlahnya, gitu ya. Kemudian sama Tuhan Yesus tapi kadang-kadang ada bukan salah, perbedaan penafsiran, gitu ya. Misalnya kalau di Katolik ya, Bunda Maria ada figur yang keempat. Kalau di Protestan ada Tritunggal, gitu ya. Kemudian pastor tidak boleh menikah, pendeta boleh menikah, gitu ya. Ada aliran Kristen Mormon boleh poligami, ya, itu beda-bedanya di situ. Ada aliran Kristen Unitarian, gitu ya, yang Tuhannya cuma satu bukan tiga. Ya, ada gereja Allah Esa, ya, yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan Bapa, yang ada Tuhan itu cuma satu, Yesus. Nah, ini beda-beda dah Tuhannya pokoknya antara gereja satu dengan gereja yang lain. Kalau di Islam ya masjid sama, mau masjid manapun di seluruh dunia, Tuhannya ya Allah, nabinya ya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran. Sholat ya sama, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Sholat sunnah juga sama, yang rawatib, ya. Mau zuhur berarti sebelum dan sesudah, qobliyah ba'diyah. Asar ya qobliyah aja, maghrib ba'diyah aja, isya qobliyah ba'diyah, subuh hanya qobliyahnya, ba'diyahnya tidak. Sama semua, ya, tidak ada perbedaan, ya. Oleh karenanya kita patut bangga dan bersyukur kita memiliki masjid yang menjadi simbol pemersatu kita umat Islam. Demikian ya, ikhwah fillah, menanggapi permintaan dari penonton yang meminta saya untuk mengeksplor perbedaan antara masjid dan gereja. Jazakumullahu khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.